Halo, dengan siapa di mana? Kembali dalam podcast JTC, Journey with Titus Kristianto, Journey to the Cross. Teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Saya berharap bahwa kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin, puji Tuhan. Masih dalam rangkaian New Year's Devotional, kali ini kita akan sama-sama merenungkan dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan memberi judul perenungan kita pada saat hari ini adalah New Year, New Connection. Jikalau teman-teman semuanya sudah siap, saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk waktu yang indah ini Engkau boleh hadirkan buat kami. Kami berdoa, biarlah di dalam perenungan kami ini, Tuhan boleh mengubahkan dan membaharui hidup kami. Tuntun kami ketika kami harus berjalan di dalam lembah kekelaman sekalipun. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Sobat pendengar semuanya, saya akan membacakan untuk kita sekalian Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan saat ini. Sobat pendengar yang terkasih dalam Tuhan, tahun 2007 merupakan tahun yang mungkin tidak akan pernah saya bisa lupakan. Kenapa demikian? Karena di tahun itu untuk pertama kalinya saya bisa membeli dan memiliki handphone. Ya, saudara nggak salah dengar kok. Handphone, HP, telepon genggam, telepon seluler. Untuk pertama kalinya menjadi milik saya sendiri, dibeli oleh uang hasil tabungan saya sendiri. Saya ingat betul saat itu adalah awal ketika saya kelas 3 SMA, di mana dari hasil menabung saya bisa memiliki satu handphone, walaupun ya modelnya nggak bagus-bagus amat, hanya Nokia 3320 monokrom. Mungkin tidak banyak dari kita yang tahu HP jadul Nokia itu. Kalau kata orang mungkin sekarang HP itu sudah dipakai buat ganjalan pintu atau ganjalan meja kali. Nah, itulah pengalaman saya, saudara. Nah, tapi ketika saya mengingat tentang bagaimana saya membeli handphone itu, sebenarnya diawali oleh rasa keinginan yang begitu besar bahwa sebagian besar dari teman-teman saya di sekolah itu sudah punya handphone sendiri. Orang tua saya tidak terlalu mampu untuk bisa membelikan saya handphone, jadi saya harus nabung sendiri dan akhirnya saya bisa beli handphone itu. Ketika handphone itu saya bawa pulang, ngomong-ngomong handphone itu second hand, saudara. Oke, ketika handphone itu saya bawa pulang dan bapak ibu saya melihat, betapa terkejutnya mereka. Kenapa? Karena mereka berkata demikian. Tus, kamu bisa beli handphone tapi kamu bisa gak beli pulsa sama sinyalnya? Wah, saya kaget.
Pulsa mungkin oke lah, saya masih bisa beli ya seminggu sekali 5 ribuan, bisa lah saya beli. Tapi kalau ngomong-ngomong sinyal Bapak Saudara, waduh. Nah itu ketika saya coba tes HP saya dengan pakai kartu, maaf sebut merek, Telkomsel waktu itu, yang sudah terkenal dengan jaringannya yang luas se-Indonesia, di rumah saya dan bahkan di dalam radius kira-kira 20 meter dari rumah saya, itu signal susah untuk ditemui. Saya baru dapat sinyal itu ketika saya harus naik ke atap genteng untuk hanya sekedar terima SMS dan telepon. Jadi praktis sampai awal tahun 2008, handphone saya itu tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Nah sobat pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau berbicara soal signal yang dibutuhkan agar sebuah handphone bisa berfungsi, maka tidak lain dan tidak lepas adalah dari kebutuhan saya pada waktu itu untuk saya bisa terkoneksi dengan dunia ini. Untuk saya bisa terkoneksi dengan teman-teman saya, bisa SMS-an, bisa teleponan, kelihatan keren gitu loh. Bahkan sampai dengan hari ini ada begitu banyak orang yang demi mereka bisa terkoneksi dengan dunia ini, mereka rela melakukan banyak hal. Mereka berusaha menjadi seperti dunia. Mereka berusaha untuk menjadi terkenal dengan berbagai hal yang mungkin bisa mereka viralkan. Mereka berusaha untuk berteman dengan berbagai macam orang tanpa peduli orang itu seperti apa. Kenapa? Karena ada kebutuhan dari manusia untuk terkoneksi dengan dunia sosialnya. Nah hari ini kita mau berbicara soal koneksi itu. Apa yang Alkitab mau katakan soal koneksi yang seharusnya kita miliki dan kita cari di dalam dunia ini, supaya kita tidak salah terkoneksi. Saudara, kalau kita kembali dalam Mazmur pasal 105 tadi, mungkin kita akan melihat bahwa pemazmur mau mengajak para pembaca pada waktu itu untuk bernostalgia, untuk mengingat kenangan-kenangan indah yang pernah dialami di masa lalu. Tentang bagaimana Allah memelihara mereka, tentang bagaimana perbuatan-perbuatan Allah di masa lampau yang telah Allah kerjakan di dalam hidup mereka. Nah saudara, kalau kita mau melanjutkan pembacaan kita di dalam konteks daripada Mazmur ini ditulis, yang menarik adalah bahwa Mazmur sejarah ini cukup unik. Kenapa? Karena sekalipun mereka atau pemazmur khususnya mengajak untuk para pembacanya bernostalgia melihat bagaimana perbuatan Allah di masa lampau yang begitu indah, Mazmur ini sama sekali tidak menyebut tentang Daud dan keturunannya sebagai Raja Israel. Padahal kalau kita mau melihat, kerajaan Israel itu merupakan salah satu inti daripada kebanggaan orang Israel pada waktu itu. Menurut konteks dan juga data daripada sejarah, Mazmur ini ditulis pada permulaan masa sesudah pembuangan, ketika kerajaan Israel sudah hancur. Tetapi umat Allah di kemudian hari diizinkan oleh penjajah mereka untuk kembali ke tanah perjanjian. Tentu di dalam keadaan ini ada perasaan ketidakpastian daripada umat. Ada perasaan campur aduk yang dialami oleh umat. Mungkin pertanyaan yang paling masuk akal adalah, apakah benar Allah akan memimpin mereka pulang ke negeri mereka? Apakah benar Allah tetap akan mengerjakan perbuatannya yang ajaib seperti yang dulu-dulu telah dikerjakannya di antara mereka? Nah saudara, sedikit mengingat daripada episode sebelumnya tentang bagaimana kita yang harus mau tidak mau siap di dalam kita menghadapi perubahan musim dalam hidup kita. Kita yang lalu belajar dari Ulangan pasal 31 tentang bagaimana perubahan kepemimpinan yang terjadi antara Musa kepada Yosua, antara perjalanan dipimpin oleh Allah selama 40 tahun di padang gurun dan mereka akan masuk menyeberangi sungai Yordan berperang untuk mengalahkan orang-orang Kanaan. Dan di dalam bagian ini pemazmur mau mengajak umat yang sedang berada di dalam persimpangan jalan itu untuk benar-benar mengarahkan hati, pikiran, dan juga ibadah mereka kepada Allah. Ada berbagai macam kata kerja yang mengungkapkan tentang aspek-aspek ibadah yang mau pemazmur nyatakan.
Misalnya kata bersyukur, mengingat, bermegah, mencari, dan seterusnya yang kita bisa perhatikan di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Pemazmur memakai berbagai macam kata kerja ini untuk menggugah hati para umat pada waktu itu, untuk mengingatkan mereka tentang perbuatan-perbuatan Allah pada masa yang lampau di dalam hidup mereka. Kalau kita melihat di dalam 11 ayat pertama dari kitab Mazmur 105 ini, pemazmur akan menunjukkan tentang bagaimana kasih setia Allah yang dinyatakan lewat ikatan perjanjiannya. Siapakah Israel yang boleh mengalami kebaikan Tuhan? Ini merupakan perjanjian anugerah. Isi daripada perjanjian itu adalah mereka menjadi umat Tuhan dengan tanah Kanaan sebagai milik pusaka mereka, yang mana dicatat di dalam ayat yang ke-11. Sedikit mengingat tentang bagian ini, saudara, tentang bagaimana Allah menyatakan perjanjiannya terkait bagian ini. Sedikit mundur ke belakang kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Ketika kala itu Abram sedang berada di dalam titik kebingungan yang begitu luar biasa. Ketika tidak ada atau bahkan belum ada keturunan yang Tuhan janjikan itu muncul tanda-tandanya. Ketika Abram berada di dalam persimpangan itu, ketika Abram berada di dalam keraguan itu, Allah berbicara kepada Abram tentang sebuah janji yang begitu luar biasa. Dikala itu Abram berkata bahwa Eliezerlah, yaitu hambanya, yang akan mewarisi rumahnya, karena ia tidak mempunyai anak ketika dia meninggal. Kejadian 15 ayat yang kedua. Tetapi di sana Tuhan menjawabnya di dalam ayat yang kelima dengan membawa Abram keluar, dan Tuhan berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Dan Alkitab mencatat bahwa percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bahkan tidak berhenti sampai di situ, sobat pendengar. Tuhan memerintahkan Abram untuk menyediakan dan menyiapkan apa yang diperlukan bagi Tuhan untuk mengadakan perjanjian kepada Abram, yang mana di kemudian kita menyebutnya sebagai covenant, yaitu tentang bagaimana Tuhan akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat Tuhan, dan kepada mereka Tuhan akan memberikan tanah Kanaan itu, tanah yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada keturunan Abram. Sekalipun di kemudian hari umat Israel benar-benar kehilangan tanah perjanjian itu secara harafiah, di mana mereka kehilangan tanah pusaka itu karena dosa-dosa mereka, namun Allah tetap mengasihi dan memelihara mereka. Hal ini nyata seperti apa yang telah terlebih dahulu Allah nubuatkan kepada Abram di dalam Kejadian pasal yang ke-15, di mana keturunan Abram bahkan sampai generasi yang keempat akan berada di dalam perbudakan di Mesir, akan berada di dalam pembuangan sebagai budak di Mesir. Baru kemudian Allah akan membawa mereka kembali. Dan itu menegaskan lagi bahwa ketika mereka berada di pembuangan seperti saat di mana mereka dibuang selama 70 tahun ke Babel, Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Allah tetap menyatakan kesetiaannya kepada umat pilihannya ini. Hal tersebut juga makin menegaskan bahwa sekalipun umat Allah berulang kali melakukan dosa dan kegagalan di hadapan Tuhan, namun covenant Allah dengan umatnya tidak akan berubah, sebab Allah sendiri yang menjaminnya. Allah sendiri yang mengikatkan dirinya pada janji yang kekal kepada umat pilihannya, keturunan Abram pada waktu itu. Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, maka nampak jelas bahwa perhatian pemazmur tidak hanya sedang ditujukan kepada masa lalu, tetapi juga kepada masa kini dan masa depan dalam kehidupan umat. Pesannya jelas dan tegas. Jangan tidak beriman, namun taatlah kepada Dia yang setia dan berbelas kasih, karena Allah
adalah Allah yang setia akan janji-janjinya. Dan dari sini kita mau sama-sama melihat bahwa Allah yang setia akan janji-janjinya itu adalah Allah yang pertama justru memulai hubungannya dengan manusia. Bukan manusia yang berusaha mencari Allah, tetapi justru Allah lah yang mencari manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, masih teringat tentang bagaimana perjuangan saya mencari signal, bukan? Saya berusaha mati-matian supaya HP saya itu bisa berfungsi. Saya tanya ke counter, saya bisa beli sinyal nggak? Ternyata tidak bisa. Satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah kalau saya tidak memanjat pohon, memanjat atap genteng, saya pergi ke kota supaya saya bisa dapat sinyal dan supaya saya bisa mengirim dan menerima SMS. Perjuangan saya di dalam mencari signal itu mengingatkan saya bahwa ada syarat yang harus terpenuhi supaya HP saya berfungsi, supaya saya bisa terhubung dengan dunia lain. Maksud saya dengan teman-teman saya di berbagai belahan tempat yang lain dengan handphone saya tadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkadang di dalam keterpurukan kita saat ini, di dalam kegagalan kita, di dalam dosa-dosa yang telah kita lakukan, kita merasa sungguh sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Bahkan ketika kita sedang bergumul dan seolah-olah pergumulan itu tidak kunjung selesai, kita merasa bahwa itu adalah hukuman dari Tuhan oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Kita merasa bahwa hidup kita begitu gelap. Ada kegelapan yang begitu sangat mengerikan menyelimuti kita, yang mana kita tidak mampu untuk berjalan di sana. Ada lembah kelam yang harus kita lalui di sana. Tetapi kalau kita memperhatikan bagian ini sekali lagi, dan kita melihat di dalam karya Allah bagi dunia ini, kita justru melihat bahwa di dalam Kristus Allah mengikatkan perjanjiannya dengan kita, dengan saudara dan saya, orang-orang percaya. Dan perjanjian itu bersifat anugerah. Bukan seperti kita berjuang untuk mendapatkan kasih Allah, bukan seperti kita berjuang untuk melakukan kebaikan supaya kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Tidak. Bukan seperti perjuangan saya mencari signal. Tidak. Tetapi ini lebih mau berkata bahwa apapun usaha kita sebagai manusia, tidak mungkin kita bisa terhubung dengan Allah. Tidak mungkin ada signal yang bisa kita usahakan, yang bisa kita buat untuk kita bisa menjangkau Allah. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang berdosa dan Dia adalah Allah yang kudus. Tidak mungkin Allah yang kudus itu bisa bersatu dengan manusia yang berdosa. Tidak mungkin. Ibarat kata seperti hukum gravitasi. Sebagaimanapun kita melompat tinggi untuk berusaha menjangkau Allah, kita akan tetap jatuh. Kita akan tertarik di dalam keberdosaan kita. Hanya Allah dan hanya dari Allah saja, Dia yang datang menjangkau kita. Dia yang datang mencari kita dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Syukur kepada Allah bahwa perjanjian Allah itu bersifat kekal. Bahwa sejak daripada kejatuhan manusia di dalam dosa, Kejadian pasal yang ketiga, Allah telah menyatakan janjinya. Janji di mana Allah akan memulihkan kembali hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah. Bukan karena manusia itu layak. Bukan karena manusia itu mampu mengerjakan sesuatu untuk membayar Allah. Tidak. Tetapi hanya karena kasih karunia kita diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kita. Demikian Efesus pasal yang kedua menuliskan kepada kita. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, sobat pendengar, mungkin Allah bisa mendisiplin kita oleh karena ketidaksetiaan kita kepadanya, sebagaimana Allah mendisiplin Israel sehingga kehilangan tanah pusaka mereka. Tapi ingat, kasih setia Allah tidak pernah berubah. Dan mari kita bersyukur untuk kasih setia Allah yang tidak berubah itu. Sehingga kita di dalam keadaan kegagalan kita, di dalam pelanggaran kita, di dalam keberdosaan kita, kasih karunia-Nya tersedia bagi kita. Dia siap untuk menerima kita kembali dalam pertobatan kita, di dalam penyesalan kita akan keberdosaan kita.
Dan di saat yang sama, kita tidak menganggap itu sebagai sebuah yang murahan. Kita tidak menganggap bahwa anugerah Allah itu adalah anugerah yang murahan sehingga kita bisa bebas berbuat dosa. Tidak. Justru ketika kita menyadari betapa tidak layaknya kita sebagai manusia, betapa hubungan kita yang telah terpisah dari Allah dan tidak terjembatani oleh semua usaha kita sebagai manusia berdosa. Tapi Allah di sana membuat jembatan, yaitu melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Melalui curahan darah Kristus, saudara dan saya dilayakkan untuk bisa kembali berelasi dengan Allah. Saudara dan saya mendapatkan kembali signal itu untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Dan signal itu kekal adanya. Ketika saudara dan saya mengaku Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, ketika saudara mengalami lahir baru, maka Roh Kudus ada di dalam hidup saudara dan kita dipimpin oleh Kristus untuk pada akhirnya kita boleh berelasi dengan Tuhan Pencipta kita, menikmati, merasakan, dan mengalami kasih setianya di dalam kehidupan kita. Bahkan tidak cukup di situ sobat pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat pertama dan ayat yang kedua Mazmur 105 ini, engkau dan saya diperhadapkan di dalam satu tugas agung bahwa kita adalah agen-agen Allah. Bahwa kita adalah pembawa berita keselamatan itu. Sehingga di sana dikatakan, untuk kita menyerukan namanya dan memperkenalkan namanya di antara bangsa-bangsa. Untuk kita kemudian mempercakapkan segala perbuatannya yang ajaib supaya dikenal di antara bangsa-bangsa yang lain. Sungguh tugas yang mulia, bukan? Dan ini tidak mungkin bisa kita kerjakan tanpa sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mungkin saat ini engkau tengah berada di dalam pergumulan tertentu akan dosa-dosa tertentu. Mungkin engkau saat ini berada di dalam kegagalan untuk engkau terus berusaha mati-matian taat kepada Tuhan. Mungkin engkau kini sedang berada di dalam belenggu sebuah dosa tertentu dan engkau tidak bisa lepas daripadanya. Berdoalah kepadanya. Mohonlah kekuatan yang daripada Allah. Dan ingat serta percayalah bahwa kasih setianya tidak berubah. Bahwa kasih karunia-Nya ada, tersedia bagimu saat ini. Akuilah pelanggaranmu di hadapannya. Bertobatlah dan berbaliklah dari jalanmu yang salah. Mulailah kembali hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya engkau tahu, supaya engkau peka apa yang Allah inginkan untuk engkau kerjakan di dalam hidupmu. Sehingga seperti kata Daud di dalam Mazmur 23, bahkan sekalipun ketika dia berada di dalam lembah kekelaman, ketika dia harus berjalan di lembah kekelaman, ketika engkau tengah berjalan di dalam kegelapan yang engkau tidak tahu akan berujung seperti apa. Ingat, signal kasih karunia Allah akan tetap bisa menembus betapa gelapnya kegelapan yang kau rasakan hari ini. Signal kasih karunia Allah tetap mampu menembusnya, menjangkaumu, sehingga engkau dapat tetap terkoneksi dengan Dia. Sehingga engkau dapat tetap terhubung dengan Dia. Sehingga engkau dapat tetap berelasi dengan Dia. Tangan yang berlobang paku itulah yang akan terus menopang hidupmu saat ini dan seterusnya. Karena apa yang telah Kristus lakukan di masa lampau menjadi bukti bagaimana kasih setia Allah dari dulu kala tidak pernah berubah. Marilah kita naikkan syukur kepada Allah atas perjanjian kekalnya bagi kita. Allah yang telah menyelamatkan dan memelihara hidup kita, kasih-Nya besar, melampaui keberdosaan dan kegagalan kita. Ingatlah akan Dia senantiasa, karena Dialah Tuhan Allah kita, karena Dialah Tuhan Juru Selamat kita. Karena Dialah Tuhan yang memulai hubungan dengan kita dengan mengorbankan anak tunggalnya Yesus Kristus menjadi penebus akan dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dan mari saya mengajak sobat pendengar sekalian untuk kita terus bersyukur untuk kasih setianya, untuk kasih karunia-Nya, dengan kita bertekad dan berkomitmen menjalani hidup
yang berkenan kepadanya. Hidup yang makin serupa dengan Kristus. Dan biarlah perenungan ini membawa kita untuk memiliki sebuah perjalanan rohani into a deeper relationship with Jesus Christ. Amin. May God bless you on this journey with Him.